Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur hari ini ya kita sudah memasuki di akhir-akhir bulan. Ada kebaikan Tuhan, ada kemurahan Tuhan yang sudah dilimpahkan atas kehidupan kita. Setiap detak jantung kita di situ ada kebaikan Tuhan. Di situ ada kemurahan Tuhan. Di setiap hembusan kita, di situ juga ada kebaikan Tuhan. Di situ juga ada kemurahan Tuhan. Saat kita, mata kita berkedip karena sesuatu, berkedip, di situ juga ada kebaikan dan kemurahan Tuhan. Jadi setiap kehidupan kita, setiap hari ada kemurahan Tuhan, ada kebaikan Tuhan. Setiap hari kebajikan dan kemurahan Tuhan mengikuti langkah kita. Sebab itu jemaat, pagi hari ini kita yang datang, satukan hati, satukan iman kita. Bukan rutinitas, tapi pagi ini, hari ini kita datang untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena kebaikan dan kemurahan Tuhan senantiasa mengikuti kita setiap hari. Berikan aplaus terlebih dahulu buat kasih Tuhan, kemurahan Tuhan yang diberikan kepada kita. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada, Haleluya. sampai hari ini. Bangkit berdiri, nyatakan syukurmu kepada Tuhan di pagi hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, Bapak, buka hati kami, buka hati kami untuk bersyukur pagi hari ini. Kami datang bukan karena rutinitas, untuk kami sebagai orang Kristen setiap minggu beribadah. No, kita datang di tempat ini untuk bersyukur oleh karena kemurahan. karena kemurahan Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang senantiasa mengikuti dalam setiap langkah. Sekali lagi kau mulai kemurahan Tuhan. Mari katakan syukur kepada Tuhan. Kita angkat sama-sama tangan kita. Nyatakan semua jemaat. Mari kita akan angkat tangan kita. Bahwa kita yang ada di sini untuk bersyukur bukan untuk rutinitas. Terjadi bagiku.
Hening sejenak. Saat teduh sejenak. Saat teduh. Saat teduh. Hening sejenak. Sila atakan. Ora atakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Untuk kemurahan-Mu Tuhan. Setiap detak jantung kami, setiap hembusan nafas kami, Engkau ada. Setiap langkah-langkah jalan kehidupan kami, ada kemurahan Tuhan, ada kebaikan Tuhan. Engkau memberkati kami sepanjang bulan ini Tuhan. Dan kami mengakhiri pada minggu yang terakhir ini. Dan di minggu yang terakhir ini Tuhan, kami akan nyatakan korban syukurku kepadamu Tuhan. Melalui dana rumah Tuhan yang pagi hari ini juga akan kami lakukan. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur dan kami bersyukur untuk kasih dan rahmat-Mu, untuk anugerah-Mu yang besar. Pagi hati kami Tuhan, pagi ini Tuhan, kami mau menyanyi buat Engkau. Kami akan memuji Engkau, kami akan mengagungkan Engkau. Kami agungkan Engkau sebagai Raja kami, sebagai Tuhan kami, sebagai penebus kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Bapa di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan pada hari ini secukupnya. Janganlah kami Tuhan berkecobaan, tapi lewatkanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berikan sekali lagi tua sore buat Tuhan. Ya, jemaat Tuhan, mari kita pagi ini kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Soul.
Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatan. Hanya padamu. Hatiku percaya, Kaulah berharap, Kau tak berubah. Selalu bersyukur. Selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak berkikari. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Padamu. Hatiku percaya, Kaulah berharap, Kau tak berubah. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak berhingga. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak berdikari. Ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak berdikari. Kasih setiamu tak berdikari. Puji Tuhan, kami bersyukur, kami hati kami percaya kepada Tuhan. Oh, haleluya, 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 haleluya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, iso ra iso, kudu iso. Tuhanlah yang beresi, Tuhanlah yang benahi. Haleluya.
Percaya saja, jangan menyerah, bersukacitalah. Isa ora isa, isa kudu isa, waktu angkat tangan, bukan turun tangan, bersukacitalah. Yesus tuh hebat, Yesus tuh ajaib, di dalam Yesus ku pasti bisa. Dapat ku tanggung, di dalam Yesus ku pasti menang. Mari jemaat, lai. Ayo, semuanya nyanyi. Lai. Asik. Laki. Asik kan, Yesus kan beresi. Iso. Buat Tuhan, iso, Gusti pasti sing beresi. Monggo lenggah. Kita akan memberikan persembahan kolekte langsung 2 kali, ya. Langsung 2 kali. Nanti sehabis firman Tuhan ada dana rumah Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang
percaya. Ku Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku pitados ing Gusti. Pitados ing. Mari coba boleh balik berdiri. Amin. Pitados ing Gusti. Pitados ing Gusti. Tansah pitados ing Gusti. Pitados ing Gusti. Pitados ing Gusti. Pitados ing Gusti, tansah pitados ing Gusti, tansah pitados ing Gusti, Tansah pitados ing Kembalikan kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Pujian ini menguatkan kita semua. Di saat tidak ada jalan, di saat kita tidak mengerti setiap kehendak rencana Tuhan, satu hal, mari kita akan percaya kepada Dia, menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan kuasa-Nya. Terima kasih pada pagi ini Tuhan. Kami sudah meninggikan, mengagungkan, memuliakan nama-Mu, di mana kami semua menaikkan syukur lewat pujian kami. Terima kasih Tuhan, apabila sebentar kami akan menikmati kebenaran firman-Mu, pakai hamba-Mu Tuhan, yang akan menyampaikan setiap kebenaran firman-Mu. Kami percaya apa yang akan Tuhan sampaikan pada hari ini boleh menjadi berkat kita semua. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, Tuhan, kami menyerahkan setiap persembahan-persembahan pada pagi ini yang sudah diberikan jemaat Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari Tuhan, bukakan hati kami untuk selalu mempersembahkan yang terbaik, sehingga Tuhan akan mengembalikan juga berkat-berkat yang terbaik untuk kita dapat menikmati. Terima kasih Tuhan. Sepenuh waktu kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Urapi hamba-Mu, nyatakan isi hati-Mu pada pagi ini. Kami sambut kebenaran firman-Mu. Hanya demi dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom.
Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan? Luar biasa, selalu luar biasa. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita sudah meninggikan, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Kembali pagi ini kita juga akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di bulan Mei ini ya, minggu yang terakhir, tetap tema kita adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, takut akan Tuhan, kita akan merenungkan bersama-sama ya. Coba kita akan melihat ada satu tanaman. Saudara memperhatikan, ini tanaman apa? Pohon. Saya mau minta namanya. Kalau kita sehari-hari melihat kan di pasar kalau bilang kan pohon sudah bersatu ya dengan namanya pohon. Kalau di dalam kita mencari itu namanya kok singkong ya. Singkong dan pohon itu sama ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, kita akan belajar satu tanaman ini. Dari bahan pohon. Pohon ya, enak didengar, itu pohon semuanya mengerti. Kalau di pasar Dok Sari kita mau beli singkong, kok ketok piye? Pasti kita akan, Bu mau beli pohon. Nah, dari bahan pokok pohon ini dapat kita buat dengan bermacam-macam masakan. Lebih kalau saya merenungkan, mengingat-ingat, itu lebih dari 10. Coba saya tanya, semua di tempat ini yang namanya pohon itu suka atau tidak? Suka ya, makanan paling, bukan makanan-makanan sekarang itu yang dari apa? Koreanan itu sudah, itu makanan-makanan zaman sekarang. Tetapi makanan tradisional kita, sampai sekarang yang namanya pohon itu kita pasti suka. Dapat diolah menjadi makanan apapun. Coba Bapak Ibu sebutkan. 3 dari bagian sini dapat diolah menjadi apa? Apa? Pohon godok, ya nomor 1. Kemudian? Ya, apalagi coba semuanya aja. Pes pohon. Terus apalagi? Iya, blanggreng. Getuk, macam-macam. Apalagi coba? Yang Timus. Timus ada di pohon toh. Apa? Oh, tiwul. Itu loh, gondomono itu ya dari pohon. Kemudian apa? Yang rodok-rodok enak, maju sidik. Jangan pohon langsung diolah, tidak. Jenang pati. Bukan. Oh, bahannya dari pati itu apa dari pohon? Oh ya. 1, tape itu dari pohon. Lebih enak lagi prol tape. Itu enak ya. Nah, kemudian balung ketek. Tetangga saya tuh jualan balung ketek itu asalnya dari pohon. Kemudian satu makanan yang mungkin sudah lama tidak kita temukan apa? Rondo gulung. Itu enak loh. Dulu saya pernah jual. Dari apa? Pohon, kemudian dalamnya kita kasih apa? Hah? Enten itu loh, dari kelapa muda kasih gula Jawa, kasih nangka, kita gulung, kita buat dari apa?
kita dian sama piring itu ya. Enak sekali. Apa kalian sampai sekarang sudah pernah makan seperti itu? Belum. Mau makan? Bikin sendiri. Karena apa? Makanan-makanan seperti itu sudah seperti ditinggalkan ya. Kita masuk dengan makanan-makanan yang baru, dengan yang mungkin orang-orang yang lansia itu tidak suka. Tetapi kalau kita sudah semuanya sudah keluar ya. Andi-andi lumet tadi ya sudah ya. Enak ya. Mau. Ya sekali-kali kita bersama-sama masak seperti itu. Kita menikmati. Tiwel itu enak loh ya An. Apalagi dimakan dengan sambal goreng desa itu loh ya. Wah enak sekali. Mungkin mengingat kita yang para lansia, anak-anak muda belas enggak kenal. Enggak doyan ya. Nah itu sekedar mengingatkan. Nah Bapak Ibu, semua bahan makanan yang kita memberi nama macam-macam ya. Ada tape, protape, gethuk, macam-macam. Itu bahannya dari satu, yaitu pohon. Demikian juga kalau kita mendengar firman Tuhan, semua siapapun yang menyampaikan, meskipun dengan bermacam-macam dia sampaikan diolah karena hikmat yang dari Tuhan, kita dapat menikmati bagaimana firman itu masuk dalam hati kita. Tetapi sumbernya hanya satu, yaitu firman Tuhan. Seseorang yang memiliki mungkin jabatan yang luar biasa, ahli di dalam menjabarkan akan firman Tuhan. Semuanya itu sumbernya hanya dari firman Tuhan. Kita tidak dapat keluar dari firman Tuhan. Dibuat seperti apapun, nanti kembali juga kepada firman Tuhan. Puji Tuhan, ini hanya sekedar mengingatkan, mari jangan kita lupakan makanan-makanan yang menjadi kesukaan para lansia dan bapak-bapak ya. Mungkin anak-anak muda tidak suka. Pernah, mumpung saya ingat ya, waktu Pak Jamsen itu datang ke PPA, itu membawa satu kotak makanan. Kemudian ditanya, Pak itu apa? Ini makanan favorit saya. Kan dia dari Bandung, pekerjaannya seperti itu, pasti makanannya enak sekali. Waktu dibuka, ditunjukkan apa Bapak Ibu? Oh godok, walah ternyata makanan favorit dia adalah pohon godok. Itu memberikan banyak gizi di dalam kehidupan kita. Mari kita akan kembali kepada firman Tuhan. Takut akan Tuhan. Bapak Ibu, takut akan Tuhan itu bukan berarti kita menghindar, kita lari, kita tidak dekat kepada Tuhan. Tidak. Takut akan Tuhan itu berarti kita itu justru mendekat. Mendekat kepada Tuhan dan mendengarkan suaranya. Ketika kita memiliki hati yang takut akan Tuhan, kita akan semakin mendekat kepada Tuhan dan mendengarkan suara Tuhan. Bapak Ibu, seorang murid, dia pasti memiliki rasa takut akan Tuhan. Siapapun kita yang dulu sekolah, rasa takut kita kepada guru kita, itu pasti kita miliki. Rasa hormat, rasa segan, apalagi ketika di saat kita datang di pintu sekolah kita masuk, di situ ada guru. Kalau saat itu dulu pernah ya, waktu saya mengantar anak saya di depan sekolah, di kantor, itu kepala sekolah. Yang namanya kepala sekolah mungkin yang pernah sekolah di Widya Wacana ya. Bu I, itu galaknya sudah
tidak dapat dikatakan, tetapi galak yang untuk mendidik anak-anaknya. Ketika dia anak saya datang, dia memanggil, disuruh datang. Yuk kemari. Langsung dia nurut datang. Untuk apa? Membawakan buku ini masukkan ke dalam kelas. Ada satu kebanggaan. Seorang murid kalau membawakan sesuatu dari gurunya, dia mau, dia mendekat, dia mendengar suara gurunya. Apa yang diperintahkan, dia tunduk, dia taat, dia hormat. Karena apa? Di saat guru itu memerintah, murid ini mau melakukan meskipun ada rasa takut. Demikian juga kita. Ketika kita memiliki rasa takut akan Tuhan, mendekatlah dan dengarkanlah suara Tuhan. Bapak Ibu, suara Tuhan dan suara hati kita ini dapat bersatu untuk mendengarkan apa yang dikatakan di dalam suara Tuhan. Kita mau menerima dengan apa? Dengan hati nurani kita yang paling dalam. Tuhan itu sudah memberikan hati di dalam jiwa kita untuk dapat mendengarkan sesuatu. Hati kita ini ketika kita lahir, hati kita ini bersih. Dan Tuhan sudah memberikan setiap manusia, setiap kita, Tuhan itu sudah memberikan hikmat, dapat membedakan apa yang benar, apa yang salah, apa yang baik dan buruk. Itu Tuhan sudah ditanamkan di dalam hati kita. Kita dapat membedakan di dalam suara hati kita, oh mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang buruk, mana yang tidak. Nah, kalau itu dapat kita satukan dengan suara Tuhan, percayalah suara Tuhan akan memperbarui, akan mengubah hidup kita untuk kita ini terus dapat mendengar suara Tuhan. Bapak Ibu, kalau di dalam tulisan itu ya, suara hati di dalam diri manusia itu dapat membedakan, memang benar. Baik itu benar atau salah, baik dan buruk. Dan dapat membantu kita membuat keputusan. Sehingga ketika kita membuat satu keputusan, kita tuh sebetulnya sudah tahu, oh kalau aku mengambil keputusan seperti ini, baik atau buruk kita ini sebetulnya sudah tahu. Tetapi kadangkala kita melakukan menurut keinginan hati kita, sebetulnya kita sudah, oh ini keputusan seperti ini tidak baik. Tetapi kenapa kita mengambil keputusan seperti itu? Karena setiap suara-suara yang masuk di dalam hati kita, itu bukan hanya suara dari Tuhan, bukan hanya suara dari hati kita. Karena kita masih hidup di dalam dunia ini, maka ada suara dunia, bahkan suara iblis yang akan menghancurkan, akan memisahkan kita dari kasih Allah. Satu contoh, Adam dan Hawa itu sudah diberikan hikmat, sudah tahu, sudah diberitahu, kamu semua yang ada di tanam ini makanan tumbuh-tumbuhan boleh kamu makan. Tetapi satu hal yang tidak boleh dimakan, yaitu pohon pengetahuan baik dan jahat. Tetapi apa yang dilakukan melalui Hawa? Dia sudah tahu kalau dia memakan, dia akan berdosa. Dia akan melanggar dari perintah Tuhan. Disitulah ada suara dunia, suara iblis yang memporak-porandakan dari hati Hawa. Sehingga dia tidak kuat imannya dan menurut pemikiran Hawa, sehingga dia melakukan apa yang namanya dosa. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara dan saya, kalau kita mau peka suara Tuhan, mari merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Firman Tuhan ini kalau kita baca, kita renungkan, tidak akan pernah habis.
berapa puluh tahun. Saudara kalau membaca firman Tuhan, merenungkan, ada hal-hal yang Tuhan nyatakan. Ada hal-hal yang baru Tuhan akan singkapkan di dalam kita merenungkan firman Tuhan. Banyak hal yang akan Tuhan nyatakan di dalam setiap hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara, mendengarkan suara Tuhan itu memberikan banyak manfaat. Mendengarkan suara Tuhan itu memberikan banyak manfaat. Bapak Ibu, kalau kita mendengarkan suara Tuhan, jangan kita menghindar, jangan kita lari. Bagaimana kita dapat mendengar suara Tuhan? Di dalam hati kita. Karena di dalam jiwa kita ini ada Roh Kudus yang akan selalu menuntun, mengingatkan, membimbing kita. Dan kalau mendengarkan suara Tuhan itu memberikan banyak manfaat, itu dapat kita membaca nanti di dalam 1 Samuel 3. Di mana Tuhan akan mengungkapkan atau menyatakan rencananya dan kehendaknya. Setiap suara Tuhan ketika menghampiri seseorang, dia ingin mengungkapkan rencana dan kehendaknya. Kita akan membaca di dalam 1 Samuel 3. Samuel 3 ayat 9 dan 10. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel, dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Ayat 10. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Bapak Ibu, dari ayat 9 dan 10 sebelumnya, itu Samuel itu sudah dipanggil Tuhan. Tetapi kita tahu siapa Samuel. Dia hanya pelayan dari Imam Eli saat itu. Dan pada waktu itu ketika Allah memanggil Samuel, Samuel belum mengenal Tuhan. Dan pada waktu itu firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan saat itu Samuel masih remaja. Dan satu hal, apa yang dikerjakan Samuel, dia taat, dia setia, dia mau melakukan apa yang diperintahkan Imam Eli saat itu. Bapak, Ibu, Saudara, mengapa Tuhan memakai Samuel? Mengapa Tuhan memanggil Samuel? Ternyata ketika untuk yang ketiga kalinya Imam Eli baru tahu, dia mengatakan, Samuel, nanti kalau Tuhan memanggil engkau, katakan, berbicaralah Tuhan, hambamu ini siap mendengar. Dan benar, untuk ketiga kalinya Samuel kembali tidur. Dan suara Tuhan kembali memanggil Samuel, Samuel. Dan Samuel mengatakan, berbicaralah Tuhan, hambamu siap mendengar. Bersyukur kalau saat itu Samuel taat tunduk akan perintah Imam Eli. Meskipun dia masih seorang remaja, masih sangat muda. Dan apalagi saat itu Samuel belum tahu Tuhan. Yang dia tahu, dia itu melayani Imam Eli. Dan pada waktu itu jarang firman Tuhan dinyatakan. Dan apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan di dalam dia memanggil Samuel. Kita akan membaca di ayat yang ke-11.
yaitu di dalam 1 Samuel 3 ayat yang ke-11. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, ketahuilah aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Bapak, Ibu, Saudara, apa arti dari 1 Samuel 3 ayat 11 ini? Tuhan akan melakukan sesuatu di Israel. Kalau kita membaca semuanya, ternyata Tuhan akan memberikan hukuman untuk keluarga Eli saat itu. Dengan apa? Dengan kedua anak-anaknya, Hofni dan Pinehas. Tuhan mengatakan, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Karena apa? Nanti akan terjadi peperangan yang luar biasa. Bahkan membuat takut orang-orang Israel saat itu. Karena Tuhan yang akan bertindak dengan apa yang sudah direncanakan. Dan ketika Samuel ini menghadap kepada Imam Eli tahu. Imam Eli ini sebenarnya orang yang takut akan Tuhan. Tetapi dikalahkan kasihnya itu kepada anak-anaknya. Sehingga dia lebih mengasihi anak-anaknya daripada mengasihi Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, mengapa Tuhan itu memanggil Samuel dan bukan memanggil Imam Eli? Mengapa dia kok memanggil Samuel dan bukan Imam Eli? Kita tahu Samuel ini hanya seorang pelayan, bahkan dia tidurnya itu ada di dalam bait suci Tuhan. Berarti beda dengan Imam Eli dengan kedua anak-anaknya. Mungkin kedua anaknya ini anak kesayangannya, pasti kemewahan semuanya tersedia. Tetapi satu hal, apa yang dilakukan kedua anak Imam Eli ini sangat dan sangat tidak berkenan kepada Tuhan. Kita tahu apa yang dimiliki Samuel. Dia adalah seorang yang takut akan Tuhan. Meskipun dia masih remaja, tetapi dia memiliki hati yang takut akan Tuhan. Dan perilakunya, kelakuannya, tindakan dan perbuatannya itu sangat dan sangat baik. Bapak, Ibu, Saudara, bukan jaminan seorang anak imam, seorang yang menjadi pelayan hamba Tuhan sekalipun, bukan jaminan dia akan menjadi orang-orang yang baik. Tetapi Tuhan itu melihat bukan dari seperti pandangan kita. Tuhan itu selalu melihat hati kita. Bapak, Ibu, sehingga kalau kita tahu kehidupan keluarga Imam Eli dan anak-anaknya, pasti dalam keberkatan semuanya tersedia, hidupnya mewah. Tetapi kita melihat bagaimana kehidupan Samuel saat itu, kesederhanaan. Dan tidurnya pun tidak seperti tidur kedua anak dari Imam Eli ini. Dan yang selanjutnya, Bapak Ibu, ada apa dengan anak-anak Imam Eli? Mengapa Tuhan tidak memilih anak-anak Imam Eli? Kan dia lebih dewasa, lebih tahu, lebih berpengalaman dari segalanya. Ternyata Hofni dan Pinehas tidak menghormati Tuhan. Tidak hidup dalam takut akan Tuhan. Perilaku mereka itu sangat jahat. Bahkan mereka mencuri korban yang akan dipersembahkan kepada Tuhan. Apa, Bapak Ibu? Kalau
setiap tahun itu orang-orang Israel itu mempersembahkan korban bakaran. Domba yang dia persembahkan kepada Imam Eli di Silo saat itu. Dan apa yang dilakukan kedua anak Imam Eli? Dia mencuri persembahan itu. Dengan berbagai cara, kalau kita nanti membaca firman Tuhan, kita tahu dia mencuri daging yang enak, yang nomor satu persembahkan, bahkan lemak-lemak. Dia curi dahulu untuk dia nikmati sendiri. Sebenarnya itu akan dipersembahkan kepada Tuhan. Dan hal itu membuat hati Tuhan itu sakit. Dia tidak menghormati Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, perbuatan dari mereka itu merupakan kejahatan di mata Tuhan. Kita akan membaca di dalam 1 Samuel 2 ayat yang ketiga. 1 Samuel 2 ayat yang ketiga. Firman Tuhan di dalam 1 Samuel 2 ayat 3. Firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Firman Tuhan mengingatkan kita, apa yang dilakukan Hofni dan Pinehas itu tidak berkenan. Dia mengatakan perkataan-perkataan yang sombong. Dia seolah-olah berkuasa. Dan yang paling tidak berkenan, dia mencuri persembahan yang akan dipersembahkan kepada Tuhan saat itu. Dia kan suka memerintah. Bawahannya yaitu untuk mengambil daging yang dipersembahkan. Apa Tuhan tidak tahu? Tahu setiap apa yang dilakukan Hofni dan Pinehas itu tahu. Dan apakah Imam Eli juga tahu? Tahu. Tetapi Imam Eli ini lebih mengasihi anak-anaknya daripada mengasihi kepada Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan setiap perbuatan-perbuatan yang dilakukan Hofni dan Pinehas itu akan diuji. Nanti akan dinyatakan di dalam pengadilan Allah. Setiap perbuatan kita pun nanti akan dinyatakan ketika kita menghadap tahta Tuhan. Di saat kita menghadap kepada Dia. Bapak Ibu Saudara, hati-hati dengan setiap apa yang akan kita persembahkan kepada Tuhan. Persembahkanlah ketika kita mempersembahkan kepada Tuhan. Itu dengan segenap hati. Apalagi sampai ada yang mencuri apa yang harus menjadi haknya Tuhan. Setelah nanti didoakan persembahan daging yang dikorbankan itu, baru nanti dinikmati oleh keluarga dari Imam Eli. Tetapi tidak, dia melakukan menurut apa yang dia benar. Sehingga firman Tuhan tadi mengatakan, janganlah kesombongan itu keluar dari hatimu. Janganlah caci maki itu keluar dari mulutmu. Karena merasa berkuasa, dia mengeluarkan perkataan-perkataan yang mungkin tidak disengaja menyinggung hati seseorang. Kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan untuk selalu hati-hati di dalam segala sesuatu. Karena apa? Kehidupan kita ini diperhatikan, dibicarakan, tetapi mari jadikanlah kita semua pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini boleh menjadi teladan bagi setiap siapapun yang
bergaul karib dengan kita. Dan kita belajar dari kehidupan dari Samuel, seorang yang sederhana, tetapi perilakunya itu baik. Dia taat kepada pimpinannya saat itu, meskipun dia belum mengenal Tuhan. Dan Bapak, Ibu, Saudara, akibat orang yang tidak takut akan Tuhan, ada konsekuensi yang harus kita terima. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, kita mendengar suara Tuhan, hidup melakukan apa yang Tuhan perintahkan, hidup kita akan di dalam kekuasaan Tuhan, di dalam bimbingan, meskipun kalau sudah hidup di dalam takut akan Tuhan, hidup di dalam jalannya Tuhan, tidak ada masalah, tidak. Justru semakin banyak tantangan, semakin banyak hambatan, rintangan. Tetapi percayalah, setiap apapun yang kita hadapi itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Di saat kita tidak mampu, di saat kita tidak dapat, tidak kuat, disitulah Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Campur tangan Tuhan akan memberikan pertolongan sehingga kita tidak akan sampai jatuh tergeletak. Bapak Ibu, akibat orang yang tidak takut akan Tuhan, kita akan mendengarkan pada pagi ini, yaitu di dalam Wahyu 20 ayat yang ke-15. Wahyu 20 ayat yang ke-15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Bapak Ibu, kita memang sudah diselamatkan. Kita diselamatkan, kita ditebus dengan darah Yesus. Bukan terus kalau kita sudah diselamatkan bebas untuk melakukan segala sesuatu, tidak. Kalau kita peka akan firman Tuhan juga mengatakan, kerjakanlah keselamatan yang Tuhan sudah berikan untuk keselamatan hidup kita. Seharusnya kita binasa, hidup kekal di dalam neraka, tetapi Tuhan menebus kita. Satu kebebasan kita untuk memilih, karena Tuhan di awal sudah saya katakan, Tuhan itu memberikan kita ini dapat memilih. Kita mengetahui entah itu baik, tidak baik, entah itu jahat atau baik, itu kita sudah tahu, Tuhan sudah memberikan hikmat. Dari kita ada di dalam, bahkan orang-orang dunia pun tahu, oh itu baik, itu tidak baik. Apalagi kita, mari jangan kita melanggar akan perintah-perintah Tuhan. Hiduplah di dalam ketaatan, kesetiaan kita kepada Tuhan. Jangan sampai ketika kita akan menghadap di dalam tahta pengadilan Kristus, nama kita tidak ada di dalam buku kehidupan. Nama kita tidak tercantum. Karena apa? Karena perbuatan kita yang tidak berkenan. Kita tidak takut akan Tuhan. Satu contoh, Yudas. Yudas juga seorang murid Tuhan Yesus, sudah berapa tahun dia bergaul karib dengan Tuhan. Apakah dia kalau sudah murid Tuhan Yesus satu jaminan dia akan masuk surga? Tidak. Dia tidak mengerjakan keselamatan. Bahkan bersyukur dari sekian banyak orang dia terpilih menjadi bendahara dari Tuhan Yesus. Tetapi apa yang dia lakukan? Bahkan dia menjual Tuhan Yesus. Dan ketika apa yang dia lakukan, Tuhan itu sangat baik. Dia memberi kesempatan untuk apa? Untuk bertobat. Tetapi dia tidak melakukan, bahkan suara iblis yang terus ada di dalam hatinya mengambil satu keputusan, yaitu menggantung dirinya. Dan Petrus pun juga dia menyangkal Tuhan Yesus. Dia juga murid Tuhan Yesus yang luar biasa.
tetapi di dalam hatinya dia mendengar suara Tuhan, suara hatinya yang mengetahui, oh ini tidak baik, ini salah. Dan dia mengalami pertobatan, perubahan dalam hidupnya, sehingga dia kembali kepada Tuhan. Maka Tuhan pun memberikan kesempatan dan hidupnya dipakai Tuhan dengan luar biasa. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kalau hidup kita takut akan Tuhan, percayalah Tuhan akan selalu ada di dalam hati kita, akan menyatakan kehendak dan rencananya di dalam setiap hidup kita. Tetapi kalau kita hidup di luar Tuhan, kita tidak dapat melakukan segala sesuatu. Bahkan hidup kita tidak akan berarti. Satu hal menjadi pilihan kita, mari kita akan menghormati Tuhan. Maka Tuhan juga akan menghormati saudara dan saya. Tetapi kalau kita tidak taat, tidak memiliki hati yang takut akan Tuhan, Tuhan juga akan membiarkan kita. Ayat yang terakhir kita akan membaca di dalam 1 Samuel 2 ayat 30 bagian B. Di situ jelas, rencana semula Tuhan itu akan memberkati keluarga dari Imam Eli. Tetapi ketika dia melakukan apa yang tidak benar, tidak memiliki rasa takut akan Tuhan, dia melakukan perkara-perkara yang di luar dugaan dari Imam Eli. Bahkan anaknya mati di dalam peperangan. Bahkan Imam Eli pun juga mati ketika mendengar kabar tabut Allah direbut oleh bangsa Filistin. Dan kebenaran firman Tuhan pada malam ini, pada pagi ini ya, 1 Samuel 2 ayat 30b. Sebab siapa yang menghormati aku, yaitu menghormati Tuhan, akan kuhormati. Janji Tuhan, siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Oleh sebab itu hati-hati dalam setiap tindakan kita, perbuatan kita, perkataan kita. Milikilah hati yang selalu hormat akan Tuhan, takut akan Tuhan, sehingga kalau kita memiliki itu, maka Tuhan juga akan menghormati kita. Dengan kasih-Nya, Dia akan menuntun, membimbing kita. Tetapi kalau kita tidak menghormati Tuhan dengan melakukan apa yang ada di dalam hati kita, menurut kedagingan kita, mengutamakan semuanya menurut kehendak kita, maka Tuhan tidak akan memandang kita. Tuhan akan mendiamkan kita, terserah apa yang kamu lakukan, karena engkau tidak hidup menurut kehendakku. Oleh sebab itu, biarlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memberikan satu pelajaran kita. Mari, milikilah terus hati yang takut akan Tuhan. Mendengar suara Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Percayalah, ketika kita mendekat, mendengar suara Tuhan, ada sesuatu yang akan Tuhan nyatakan di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Mari pemain musik WL Singer bersyukur kalau kita tahu siapa Samuel. Hanya seorang biasa pelayan dari Imam Eli yang mungkin saat itu sering disuruh ya oleh Hofni dan Pinehas, tetapi mata Tuhan itu melihat setiap apa yang benar di hadapannya, maka Dia akan menyatakan pilihannya yang tepat. Kita akan menyanyikan Hati Hamba, kita ambil dari referennya saja. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan Yang melihat rupa, kau bukan Tuhan yang memandang harta.
Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-kebaikan-Mu. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepada. Sekali lagi kita katakan, Kau bukan Tuhan. Amin. Kami mengundang Ibu Ari untuk tampil ke depan untuk menutup doa kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Kan di dalamku, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Haleluya. Segala puji syukur Tuhan, kami panjatkan kehadirat Engkau. Jikalau Engkau Tuhan sudah memimpin ibadah ini, kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan, untuk mengajarkan kepada kami untuk tetap takut akan Engkau dalam segala situasi, dalam segala kondisi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau membimbing kami, Engkau menyertai kami. Kiranya Tuhan Kau memberkati Tuhan, berkati hamba-Mu Ibu Dorka Selin yang sudah menyampaikan akan kebenaran firman-Mu. Engkau akan tambahkan hikmat Tuhan. Engkau berkati setiap pelayanannya, Engkau berkati keluarganya Tuhan. Anak, menantu cucunya Tuhan kami serahkan dalam kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau juga memberkati setiap jemaat-jemaat-Mu yang sudah hadir pada pagi hari ini Tuhan. Apapun yang kami bawa Tuhan, setiap masalah kami, setiap problema kami Tuhan, kami percaya Tuhan, kami percaya Engkau yang akan memberikan jalan keluar. Biarlah kami tetap setia, tetap takut akan Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Terima kasih buat Ibu Gembala untuk firman-Nya pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Warta Gereja Minggu 25 Mei 2025. Selasa sampai Sabtu doa pagi jam 4:30 pagi. Sabtu 27 Mei ibadah wanita bijak. Selasa 27 Mei ibadah wanita bijak GBS Samaan jam 5:30 sore. Kamis 29 Mei ibadah kenaikan Tuhan Yesus jam 5:30 sore. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Agus Setiadi. Jumat tanggal 30 Mei dan Sabtu tanggal 31 Mei ibadah pencurahan Roh Kudus jam 6 sore. Ya, nanti hari pertama akan dilayani oleh Bapak Agus. Aduh, aku lupa hari yang kedua. Hari yang kedua nanti Ibu Agustin, ya. Bapak Ibu Saudara, setelah ibadah pencurahan kenaikan Tuhan Yesus nanti akan ada KKR 10 hari. Ya, dari tanggal 30 Mei sampai tanggal 8 Juni. Ya, Minggu 1 Juni ibadah raya pagi tidak ada. Karena ada KKR ya. Hanya ibadah raya sore jam 5 sore. Dan besok minggu pertama Bapak Ibu mohon maaf tidak ada perjamuan kudus. Jadi perjamuan kudus khusus untuk bulan Juni itu tanggal 15 Juni minggu ketiga. Ya, karena minggu pertama, minggu kedua itu masuk 10 hari KKR. Ibadah blessing jam 8 pagi. Dan besok tanggal 1 Juni itu ada KKR anak ya. KKR anak jam 8 di gereja. Dress code ungu BK. Ibadah IG jam 9. Yang berulang tahun untuk minggu ini tanggal 22 Mei Bapak Tri Budianto. Tanggal 24 Mei Saudari Sela Meilani. Ya, selamat buat Pak Tri dan Sela, Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan dana rumah Tuhan dan dengan kasih Kristus nanti ibadah akan ditutup oleh doa berkat oleh Ibu Gembala. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, tak miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan, hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu.
setelah doa selesai, ya, jemaat jangan pulang dulu. Biarkan Ibu Gembala jalan dulu sampai di luar. Biarkan nanti Ibu Gembala bisa menjabat tangan setiap jemaat yang hadir. Kita belajar menghormati Ibu Gembala. Itu ya. Oke. Silahkan berdiri. Bapak Ibu, saya sebagai gembala di tempat ini, saya tidak mau berkat-berkat Tuhan itu menghalangi dalam setiap apa yang kita lakukan. Satu hal yang sering saya melihat, seperti pujian yang kita naikkan saat pagi ini, di saat terakhir, pakailah hidupku Tuhan. Terimalah persembahanku, terimalah setiap apa yang dapat ku persembahkan. Bapak Ibu, satu hal ya, jangan sampai kita ini mendugakan hati Tuhan. Kalau kita memberikan persembahan kepada Tuhan, berikanlah yang terbaik. Saya melihat dari jemaat yang waktu menghitung kolektan itu, mari belajar memberikan itu, uang itu jangan dibuat sesuatu seperti apa yang kita lihat. Karena itu kita dapati di waktu ibadah pagi. Mari berikanlah kerelaan Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu tidak melihat nominal yang kita berikan, tidak melihat jumlah, tetapi melihat kerelaan hati kita. Kalau kita sungguh-sungguh memberikan persembahan dari setiap kekurangan kita, percayalah Tuhan akan mengembalikan dengan berkat-berkat yang melimpah. Jangan sampai berkat Tuhan itu menghalang dengan setiap tindakan kita. Seolah-olah kita tidak takut akan Tuhan. Pernah saya uang itu sampai seperti ini, bentuk bulat. Bu, ya sudah dimasukkan biasa. Kalau itu anak-anak yang mungkin ya, tolong diberitahu. Kita memberikan persembahan itu untuk Tuhan. Dan kita tahu kebaikan-kebaikan Tuhan itu luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Bahkan kalau Bapak Ibu Saudara memberikan parkir atau orang pengamen, kita juga akan memberikan dengan baik. Masa kita akan buat seperti itu. Apalagi kita ada di dalam rumah Tuhan. Mari jangan sampai berkat Tuhan itu menghalangi dengan setiap apa yang kita lakukan. Bersyukur pada pagi ini kita selalu diingatkan. Bahkan pujian yang terakhir, satu penyerahan diri kita kepada Tuhan. Pakailah hidupku Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Kita akan datang kepada Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Pada pagi ini kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Kami sudah diajar oleh setiap kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan meteraikan setiap firman-Mu menjadi kekuatan kami. Mengajar kami, mendidik setiap hidup kita semua untuk lebih takut akan Tuhan. Lakukanlah, berikanlah yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di tengah-tengah ibadah ini juga kita bersatu hati untuk Ibu Mulyani. Kalau besok dia akan operasi mata, Ibu Nani Suwarto ya, akan operasi mata. Mari Tuhan Yesus, aku percaya kuasa mujizat-Mu akan selalu ada di dalam setiap anak-anak-Mu yang takut akan Tuhan, yang selalu mendengar suara-Mu Tuhan. Setiap apapun yang akan dialami besok melalui obat, melalui tangan dokter, apapun yang masuk di dalam tubuhnya. Kami percaya bersatu hati di dalam nama Yesus. Kau nyatakan kuasa mujizat-Mu sehingga Ibu Nani Suwarto boleh mengalami pemulihan, kesembuhan, sehingga matanya boleh kembali terang melihat akan kebaikan-kebaikan-Mu.
Demikian juga pada pagi ini kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun di minggu ini. Mari Tuhan, 1 tahun Tuhan tambahkan usianya, biar dia boleh semakin setia di dalam melayani Tuhan, semakin mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Berkati setiap kerinduan, pergumulan dalam hidupnya. Demikian juga seluruh jemaat-Mu yang hadir pada pagi ini. Mari Tuhan, Engkau yang akan campur tangan di dalam kehidupan rumah tangganya, keluarganya, pergumulan dalam hidupnya, Engkaulah jawaban dalam hidupnya. Engkau memberkati setiap rumah tangga di tempat ini Tuhan. Baik suami-suami mereka, anak-anak mereka, menantu-menantu mereka. Kami percaya ketika kita memiliki hati yang takut akan Tuhan, Tuhan yang akan memberkati. Tuhan akan menyatakan keberhasilan di dalam setiap pekerjaan rumah tangga mereka. Terlebih Tuhan memberkati kesehatan mereka semua. Mari Tuhan ajar kami untuk selalu peka akan suara Tuhan. Hidup semakin mendekat, bergaul karib dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian di dalam ibadah pada pagi ini. Engkau memberkati kehidupan mereka, memberkati pergumulan mereka, memberkati damai sejahtera sukacita mengalir dalam hidupnya. Sebentar kita akan meninggalkan tempat ini, kita akan berpisah satu dengan yang lain. Untuk kita kembali pulang ke rumah tangga kita masing-masing. Percayalah penyertaan perlindungan Tuhan ada di dalam setiap langkah kita. Dan sebentar Tuhan, kita semua akan pulang. Dan Tuhan siap memberkati kita. Arahkan hatimu pada pagi ini kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah sekarang berkat rahmat Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kehidupan kita dari saat pagi ini sampai Maranatha. Terima kasih berkat-Mu pada pagi ini. Semua yang diberkati kita katakan bersama-sama. Amin.